Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya APD bagi seorang rescuer di saat melakukan kegiatan kebencanaan. Salah satunya pada bencana erupsi Gunung Semeru. Di sini saya ditemani oleh teman saya yaitu Samal Faruk, Ferdian Renaldi, dan Muhammad. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan rescuer itu adalah orang yang bertugas sebagai penyelamat atau penolong saat terjadi bencana alam. Berbeda dengan rescuer, rescue adalah tindakan penyelamatan untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada korban. Para personel penyelamat atau rescuer diperlukan memiliki kemampuan penyelamatan. Kemampuan ini adalah dasarnya sama, namun secara khusus kemampuan tersebut akan berkaitan dengan jenis dari penyelamatan itu sendiri. Ada beberapa jenis penyelamatan atau rescue. Yang pertama, air rescue. Yang kedua, heli rescue, water rescue, sea rescue, high angel rescue atau vertical rescue, mountain rescue, jungle rescue, dan fire rescue. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, dan serta pemulihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Usama. Di sini saya akan fokus pada jenis tindakan penyelamatan saat di gunung atau mountain rescue. Mountain rescue adalah tindakan penyelamatan terhadap korban yang berada di daerah gunung atau pegunungan. Dibutuhkan kemampuan seorang rescuer yang bisa bertahan di daerah gunung dan mengenal baik tentang medan yang akan dijelajahi. Sebagian besar korban yang berada dan mengalami kondisi ini adalah para pendaki yang disebabkan oleh tersesat, kecelakaan, serta terjadinya erupsi yang terkadang disebabkan oleh human error atau minimnya pengetahuan tentang medan yang dijelajahi oleh para pendaki. Hal-hal ini yang harus diperhatikan dalam teknik atau tindakan penyelamatan adalah pertama harus mengumpulkan berbagai data dan informasi mengenai wilayah yang akan dilakukan tindakan atau teknik penyelamatan. Lalu mengenai data korban yang akan dievakuasi, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tim yang akan bergerak serta APD yang akan digunakan oleh para penyelamat atau rescuer sehingga dapat meminimalisir atau mencegah berbagai macam resiko atau bencana yang akan diterima oleh para penyelamat atau rescuer. Next. Contoh APD yang digunakan rescuer saat sedang menjalani tugasnya. 1. Safety helmet. Headlamp. Nah, jadi safety helmetnya ini nggak kayak safety helmet proyek gitu. Nggak kayak arum jeram itu helmnya. Jadi beda, dia punya ketebalan yang beda. Headlamp itu digunakan saat
Rescuer itu melakukan kegiatan di malam hari. Begitu. Kacamata goggles untuk menghindari debu dan zat-zat lain untuk masuk ke mata. Masker. Sorry, belum. Masker respirator sama masker N95 ya, apa gitu, pokoknya namanya lupa. Nah itu wajib. Jadi, nah di masker respirator itu nanti ada kayak kain. Nah itu bisa diganti di refill. Kalau masker yang N95 itu dia cuma bisa 1 kali pakai. Gitu. Baju panjang, celana panjang untuk menghindari goresan-goresan, kayak ranting gitu, benda-benda tajam lainnya. Sarung tangan karet itu yang buat evakuasi jenazah atau mayat. Yang kain itu buat angkat-angkat benda. Yoi. Sama sepatu bot. Sepatu bot itu fungsinya untuk melindungi kaki. Jadi di sana itu kan habis terjadinya erupsi ya, pasti tanahnya itu nggak kayak di sini. Di sono tuh tanahnya walaupun udah lama ini selang 3 atau 2 hari gitu, dia masih panas tanahnya. Jadi sepatu botnya itu yang tebal solnya gitu. Nah kan soal sepatu bot kan dia di atas mata kaki tuh. Nah itu juga buat ngelindungin kaki dari benda-benda tajam juga yang berserakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahril. Oh, samamu. Sorry. Yang pertama, safety helmet digunakan untuk melindungi kepala agar terhindar dari batu-batu yang jatuh dari ketinggian. Yang kedua, kacamata goggles digunakan untuk menghindari serpihan debu agar mata tidak iritasi, dan jika sedang menggunakan kacamata goggles tidak diperbolehkan menggunakan soft lens. Yang ketiga, masker N95 digunakan untuk mencegah agar debu tidak masuk ke saluran pernapasan. Masker ini hanya bisa digunakan untuk 1 kali pakai. Yang keempat, masker respirator atau lebih populer dengan masker adalah alat yang digunakan untuk perlindungan pernapasan terhadap udara yang terkontaminasi di dalam masker respirator tersebut. Terdapat kain yang hanya bisa digunakan untuk 1 kali pemakaian. Yang kelima, baju panjang digunakan untuk melindungi lengan dari ranting dan puing-puing yang tajam. Yang keenam, celana panjang digunakan untuk melindungi kaki dari bagian pinggang hingga mata kaki. Yang ketujuh, sarung tangan karet digunakan untuk mengangkat korban bencana dan hanya bisa digunakan 1 kali pemakaian. Yang ke-8, sarung tangan kain digunakan saat mengangkat puing-puing akibat terjadinya bencana alam. Yang terakhir, sepatu boot
digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam di tempat evakuasi. Sekian dari penjelasan dari teman-teman saya dan juga saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa PD itu sangat penting di saat kita melakukan pekerjaan? Contohnya dalam pekerjaan tanggap darurat bencana. Dan yang kedua, apa saja APD yang diperlukan rescuer di saat sedang melakukan pekerjaan? Oke. Rapli, pertanyaan saya jawab ya. Ya, siap. Jawaban yang pertama itu karena di saat apapun ketika kita melakukan pekerjaan, tanpa kita sadari bahaya mengancam di sekeliling, di sekitar kita, maka dari itu sangatlah penting bagi seorang rescuer dalam menggunakan APD. Itu pertanyaan yang kedua, apa saja APD yang diperlukan ya? Ya, Untuk APD-nya sendiri terbagi menjadi 2, APD umum dan APD khusus. Untuk APD umum yaitu celana panjang, baju panjang, sarung tangan kain itu, dan safety helmet. Sedangkan yang khusus yaitu sepatu bot, masker respirator, kacamata goggles, sama sarung tangan karet yang buat angkat mayat. Oke. oke, Itu siap saja. dimengerti. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya izin bertanya kepada Samah dan Syahril dan Muhammad. Ya, silakan.
apakah APD bagi seorang rescue itu bisa digunakan berulang atau habis pakai? Itu saja. Ya, cukup. Izin menjawab. Dalam hal ini, kita dapat melihat dari kegunaan APD itu sendiri. Seperti helm dan kacamata Google, sarung tangan, dan boots masih bisa disterilkan. Sedangkan masker respirator hanya bisa sekali pakai pada bagian kain pelapis dan filter dalam tabung. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Untuk kelompok, saya ingin bertanya, undang-undang apakah undang-undang yang mengatur tentang pemakaian APD? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? No. Ya, saya ingin bertanya, undang-undang yang berlaku untuk mengenakan APD. Maaf, bisa diulang sekali lagi nggak pertanyaannya? Tidak terdengar. Apa saja undang-undang yang berlaku dalam menggunakan APD? Terima kasih. Suaranya tolong dikerasin. Mohon maaf. Izin menjawab ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Terus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Oke, baik. Terima kasih. Ya, Tapi Saya ingin bertanya lagi, apakah masih boleh? ya silakan. Apa saja sih bahaya yang terjadi terhadap seseorang rescuer dan bagaimana cara mengatasinya? Izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya apa saja bahaya yang dapat terjadi terhadap seorang rescuer, bagaimana cara mengatasinya? Untuk salah satu bahaya yang dapat dialami oleh para tim penyelamat adalah debu vulkanik yang dapat masuk ke mata pada saat melakukan tindakan atau teknik penyelamatan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan kacamata goggles atau kacamata safety. Selanjutnya, zat sulfur yang terhirup dapat diantisipasi dengan menggunakan masker respirator. Benda tajam yang berserakan dapat diantisipasi dengan menggunakan sepatu boot dan sarung tangan lapangan. Dan yang terakhir, reruntuhan benda-benda yang jatuh dari ketinggian dapat diantisipasi dengan menggunakan helm. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini masih ada yang ingin bertanya nggak? Kalau nggak saya izin bertanya deh. Ya, dipersilakan. Kan tadi ada penjabaran mengenai kacamata ya. Mengenai kita nggak boleh pakai soft lens pada saat memakai kacamata kan. Ya, Saya rasa itu nggak mungkin pakai soft lens kan orang pada saat pasca bencana atau ada nggak tahu. Nah, semisalnya orang itu yang rescue-nya ini min, apakah dia bagaimana? Apakah dia terjun langsung atau tidak? Dan apakah dia memakai kacamata double? Tapi itu tidak mungkin. Apakah pada kacamatanya itu sudah dilengkapi buat yang min? Jadi di sini ada kacamata yang bening gitu. Nah itu kalau yang itu bisa didabelin pakai kacamata orang yang min begitu. Jadi ada kacamata Google yang bening gitu, yang warnanya lebih, maksudnya yang pandangannya bisa lebih jelas lah, kayak gitu. Terus pertama-tama itu orang yang pakai kacamata min itu dia pakai kacamata biasanya, habis itu baru ditumpuk pakai Google. Begitu, Ca. Boleh tanya lagi gak? Kan katanya yang ditumpuk gitu ya, habis memakai kacamata yang buat si orang minnya ini ditumpuk sama kacamata Google. Apakah itu tidak berpengaruh terhadap penglihatannya? Kalau setahu saya sih enggak ya. Karena kacamata Google-nya itu bening juga. Satu. Sama yang kedua, kacamata Google tuh
Nggak kayak kacamata biasa yang ada di ini, mana tuh di batang hidungnya tuh ada yang buat ganjel-ganjel itu loh. Nah, jadi nggak bakal ganggu gitu. Gitu, Cak. Baik, makasih. Oke. Saya rasa cukup sampai sini saja ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.